Gue yakin sih lu datang ke video ini karena penasaran. Emang beneran One Piece bakal tamat dalam 5 tahun? Nah, awal-awal klaim ini muncul tuh ya jelas bikin kaget. Tapi juga langsung rame jadi perdebatan di kalangan fans. Ada yang optimis, tapi nggak sedikit yang skeptis. Bahkan sampai bikin teori-teori liar tentang gimana Oda bakal nutup semua cerita ini. Ya lu bayangin aja, manga ini tuh udah ngikutin kita sejak era 90-an. Dari kaset VHS sampai era streaming sekarang. Fansnya bukan cuma gua atau lu, tapi dari generasi ke generasi. Jadi kalau Oda bilang mau namatin One Piece dalam 5 tahun, itu tuh jelas jadi pertanyaan yang bikin seluruh komunitas gempar. Ditambah lagi dengan semua misteri yang masih belum terjawab, kayak rahasia keluarga Di, keberadaan Lifestyle, dan siapa sebenarnya Joy Boy. Klaim ini bikin banyak yang bertanya-tanya, apa mungkin semua ini bisa selesai secepat itu? Pada kenyataannya ya, klaim ini tuh keluar dari mulut Eiichiro Oda sendiri, pencipta One Piece, pas doi diwawancara beberapa tahun lalu. Tapi gue juga ngerti kenapa ada rasa skeptis dari fans. Soalnya, ini bukan pertama kalinya si Oda ngomong gitu. Sebelumnya juga doi udah pernah bilang, ceritanya mau selesai dalam waktu 5 tahun. Tapi pada kenyataannya sekarang masih tetap lanjut. One Piece itu bukan cuma sekedar manga atau anime biasa. Ini tuh adalah cerita yang udah ngejalanin perjalanan panjang banget sejak pertama kali rilis tahun 1997. Cerita tentang Monkey D. Luffy dan mimpinya jadi Raja Bajak Laut udah jadi bagian hidup buat para fans di seluruh dunia. Termasuk gua atau mungkin lu juga. Dengan lebih dari 1000 chapter, One Piece udah bawa kita ke banyak tempat, ngenalin kita ke karakter-karakter unik, dan bikin kita mikir tentang impian, persahabatan, dan pengorbanan. Nah, yang jadi masalahnya ada di skala cerita One Piece. Saat ini kita baru aja masuk Arc Elbaf. Kalau kita lihat peta dunia One Piece ya, masih ada beberapa pulau gede yang belum dikunjungin. Pulau terakhir di garis Grand Line aja belum si Luffy kunjungin, yaitu Pulau Roadstar. Apalagi Laftel. Belum lagi soal misteri-misteri yang belum dijawab, kayak Void Century. Dan hal itu tuh bukan faktor yang harus disepelein. Terus ada juga isu soal pacing. Fans lama pasti ngerti kalau One Piece terkenal sama narasi yang lambat tapi detail. Contohnya kayak di Wano, kita udah ngabisin lebih dari 150 chapter buat nyelesain konfliknya. Itu baru satu arc cuy. Gimana ceritanya Oda mau ngelahirin semuanya dalam 5 tahun? Kalau dihitung rata-rata, doi cuma punya sekitar 200-250 chapter lagi buat ngasih ending yang memuaskan. Rasanya ya nggak cukup. Oi, dekeyatsu! こっちは腹減ってんだ。偽物パフェお前作ったな。お前もホラホラだな。当たった。本物じゃねえよ。何すんじゃ本当に。ごめん。Masalahnya, Oda bukan tipe mangaka yang suka buru-buru. Tiap arc One Piece tuh selalu dikembangin secara detail. Dari world building sampai karakter development-nya. Contohnya aja kayak Wano, yang jalan lebih dari 4 tahun. Padahal Wano ini cuma satu bagian dari cerita besar. Jadi gimana caranya Oda mau nutup semua misteri itu dalam waktu sesingkat itu? Kalau kita lihat perjalanan One Piece sejauh ini, gue yakin Oda sebenarnya udah punya gambaran jelas soal endingnya. Doi pernah bilang kalau Doi udah tahu apa itu One Piece dan gimana ceritanya bakal selesai sejak awal. Tapi masalahnya jalan menuju ending itu yang gak sederhana. Oda sendiri emang dikenal sebagai storyteller yang visioner. Tapi meskipun gitu, prediksinya sering meleset. Contohnya aja kayak di tahun 2010, Doi pernah bilang kalau One Piece bakal tamat 5 tahun. Tapi sekarang udah 2025 dan ceritanya masih jauh dari kata selesai. 今のうちに行くぞ。どうした？腰に来た。大丈夫か、ルフィ。Selain itu, ada juga fakta soal beban fisik dan mental Oda. Lu bayangin aja, dia udah bikin One Piece hampir setiap minggu selama 25 tahun. Istirahatnya sih ada, tapi tetap aja, ini tuh kerjaan yang gila beratnya. Bisa jadi rencana 5 tahun itu muncul karena Doi udah mulai ngerasa capek dan mau segera pensiun. Tapi ya, di sisi lain, kita juga harus ngasih respect buat Oda. Gue yakin sih Doi kagak bakal bikin ending yang setengah-setengah, walaupun waktunya mepet. Kalau lu inget arc Marineford, itu tuh jadi bukti
bukti kalau Oda bisa ngerangkum cerita epik dalam waktu singkat, tapi tetap impactful. Mungkin aja Doi punya strategi tertentu buat nyelesain semua misteri tanpa harus terlalu detail. これより麦わらのルフィを全力で援護しろ。 Bayangin aja, sejak time skip dimulai, kita dikasih banyak banget plot baru yang makin bikin pusing. Contohnya, kayak di Dressrosa Arc, kita dikenalin sama si Doflamingo, dan gimana Doi nguasai negara itu dengan ngemanipulasi sama kekejamannya. Terus, di Whole Cake Island, ada adegan intens kayak si Luffy ngelawan si Katakuri di dunia cermin, dimana kita ngeliat perkembangan luar biasa dalam kemampuan bertarung sama haki si Luffy. Jangan lupa juga pas di Joe, kita dikasih twist tentang adanya suku Ming, yang ternyata punya hubungan erat sama Poneglyph. Semua ini tuh kagak cuma ngeperluas dunia One Piece, tapi juga nunjukin betapa rumit dan terhubungnya semua elemen dalam cerita ini. Terus ada juga konflik politik, yaitu revolusi yang dipimpin sama si Dragon, bapaknya si Luffy, yang sampai sekarang belum pernah dapat sorotan penuh. Kita juga masih nggak tahu soal rencana akhir dari si Imu. Semua elemen itu tuh butuh waktu buat dieksplorasi, dan orang-orang jelas kagak mau kalau semuanya dipaksain jadi cepet-cepet selesai, tanpa penjelasan yang memuaskan. Banyak fans yang bilang kalau 5 tahun tuh kagak realistis banget. Mereka takut ceritanya jadi terburu-buru dan malah kehilangan jiwa itu sendiri. Misalnya, gimana kalau Arc Elbaf cuma dikasih 20 chapter atau Mystery Void Century cuma dijelasin lewat flashback singkat? Itu kan bakal ngecewain banget. デイレシシどこかの海で必ずなっとる仲間に会いに行けロビン どこかの海で必ず待っとる仲間に会いに行けロビン Di sisi lain, ada juga fans yang percaya sepenuhnya sama Oda. Mereka yakin kalau Doi pasti punya rencana yang solid. Lagi pula, nggak semua arc harus sepanjang Wano atau Dressrosa. Ada kemungkinan Oda bakal fokus ke inti cerita dan ngurangin subplot yang kagak terlalu penting. Gua sendiri sih ada di tengah-tengah. Di satu sisi, pengen ceritanya tamat dengan cara yang memuaskan. Tapi di sisi lain, gue juga ngerti kalau Oda nggak bisa terus-terusan bikin One Piece. Semua hal yang bagus pasti ada akhirnya. Kalau gue coba mikir realistis ya, ada beberapa skenario yang mungkin terjadi. Pertama, Oda tetap ikutin deadline. Doi nyelesain cerita dalam 5 tahun, tapi dengan cara madatin plot dan ngepercepat pacing. Bisa jadi beberapa misteri kagak dijelasin secara rinci, tapi cukup buat ngasih gambaran besar. Kedua, perpanjangan waktu. Oda bilang 5 tahun, tapi ternyata molor lagi. Tapi mereka juga pasti ngerti kalau ending yang bagus tuh lebih penting daripada buru-buru. Ketiga, spin-off atau side story. Kalau ada subplot yang kagak sempet dibahas, mungkin bakal ada spin-off atau cerita tambahan yang digarap tim lain. Ini tuh udah kejadian sama banyak seri populer kayak Naruto. Dan yang keempat, ada ending terbuka. Ini nih opsi yang gue takutin banget. Bayangin nanti di endingnya si Luffy ngeliat One Piece, tapi One Piece itu tuh kagak dikasih lihat ke penonton. Tiba-tiba tamat gitu aja. Kalau akhirnya Oda beneran nutup cerita One Piece dalam 5 tahun, gua rasa itu tuh kagak sepenuhnya buruk. Gua tahu sebagai fans, kita pasti punya ekspektasi tinggi. Tapi ya, kita juga harus sadar kalau Oda udah kerja keras selama lebih dari 25 tahun buat cerita ini. Gue yakin Doi kagak bakal ngecewain kita. Selain itu, tamatnya One Piece juga bisa jadi awal baru buat franchise ini. Kita udah ngeliat banyak spin-off sama project lain kayak One Piece Film Red lah, atau live action Netflix yang surprisingly sukses. Jadi, meskipun cerita utama selesai, dunia One Piece masih bisa terus hidup dengan cara yang berbeda. Intinya, mau tamat dalam 5 tahun atau 10 tahun lagi pun, yang penting adalah gimana Oda nutup cerita ini dengan cara yang sesuai sama visi dan misinya. So, jangan lupa subscribe.